Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya di pagi hari ini dan kita akan sama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita akan tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan memberikan hari yang baru dan tubuh yang sehat kepada kami. Kami juga bersyukur karena Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk kembali bersama-sama di pagi hari ini membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami. Roh Kudus, bantulah kami untuk kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kita membaca di dalam Injil Matius pasal 1. Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25. Satu perikop yang mengisahkan tentang kelahiran Yesus Kristus. Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Saya akan membaca untuk Bapak Ibu dan saudara sekalian. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dengan tema Juru Selamat telah lahir. Juru Selamat telah lahir. Saudara, peristiwa Natal menjadi satu peristiwa yang kita tunggu-tunggu, saudara. Satu momen di mana kita bisa menikmati satu ibadah khusus. Kita memperingati akan kelahiran Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara, di dalam bagian perikop ini saya ingin membagi dua bagian besar. Yang pertama, saudara, Alkitab menuliskan dengan jelas bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus. Saudara, kalau ini kita tanya kepada seorang dokter misalkan, bagaimana seorang wanita yang belum menikah, yang masih perawan, yang belum pernah berkumpul dengan seorang laki-laki, tetapi kemudian wanita itu mengandung, apakah mungkin? Maka dokter itu pasti akan menjawab, tidak mungkin. Tetapi kalau kita bertanya kepada Allah, maka hal itu bisa saja terjadi. Oleh karena Allah adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dia bisa melakukan apa saja. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, di dalam perikop yang kita baca di dalam ayat 18 sampai 21. Kita menemukan di sana bagaimana penulis kitab Matius ini, dia mencatat di dalam ayat yang ke-18 bahwa ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus. Dan ketika Yusuf tahu bahwa Maria sudah mengandung, maka di dalam ayat-ayat berikutnya
Dikatakan di dalam ayat yang ke-19, ada maksud hati Yusuf akan menceraikan Maria. Saudara dikasih oleh Tuhan, mungkin kita bertanya, loh, lah belum menikah kok sudah mau cerai. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, di dalam pernikahan Yahudi ada 2 tahap. Ini sebagai satu pengetahuan saja. Di dalam pernikahan Yahudi ada 2 tahap. Yang pertama adalah tahap kidusin. Nah, kidusin ini adalah satu tahap di mana seorang laki-laki dan perempuan sudah bisa disebut sebagai suami istri. Tetapi belum bisa hidup bersama-sama. Pada tahap ini, saudara sekalian, wanita itu dinyatakan terlarang bagi semua pria lain. Atau dalam tahap ini kita bisa katakan sebagai satu tahap pertunangan kalau di zaman sekarang. Lalu tahap yang kedua, tadi tahap yang pertama adalah kidusin. Yang tahap yang kedua adalah nisuin. Nah, nisuin ini adalah pernikahan. Dan pada tahap ini, saudaraku, keduanya sudah bisa hidup bersama-sama, sudah menjadi suami istri yang sah. Saudara mungkin bertanya, berapa lama antara kidusin dengan nisuin ini? Di dalam budaya pernikahan Yahudi diperkirakan kurang lebih 1 tahun. Pengantin wanita ini mempersiapkan diri, mempersiapkan baju pengantinnya dan lain sebagainya. Itu kurang lebih 1 tahun. Nah, saudara, di masa Yusuf dan Maria sedang bertunangan itu, tiba-tiba Maria mengandung. Dan penulis kitab Matius dan bahkan malaikat Tuhan sendiri datang kepada Yusuf, mengatakan kepada Yusuf bahwa kehamilan Maria itu bukan karena perbuatan manusia, bukan karena hasil hubungan Maria dengan Yusuf ataupun hubungan Maria dengan pria lain, tidak. Tetapi Maria mengandung oleh karena Roh Kudus. Saudara lihat apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan kepada Yusuf. Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Saudara, pelajaran ataupun kebenaran kelahiran Yesus dari seorang perawan Maria banyak ditentang oleh orang-orang tertentu. Bahkan berusaha untuk mengaburkan, berusaha untuk menghilangkan hal itu. Tetapi Alkitab menulis dan mencatat dengan begitu jelas bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus. Bukan hanya di dalam Perjanjian Baru, tetapi kalau saudara membaca di dalam kitab-kitab yang lain, terutama di dalam kitab Yesaya pasal 7 ayat 14. Apa yang dikatakan di sana? Mari kita lihat Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14. Saya akan membaca untuk saudara. Yesaya 7 ayat 14. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Seorang perempuan muda yang belum menikah, yang belum mengenal laki-laki, yang belum pernah berhubungan badan atau berhubungan suami istri dengan laki-laki, akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Inilah kebenaran yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada saudara, bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus, bukan karena perbuatan manusia. Yang kedua, juru selamat yang lahir adalah Immanuel. Apa arti Immanuel? Immanuel adalah Allah yang menyertai kita. Seperti tadi saudara di dalam kitab Yesaya pasal 7 ayat 14, bahwa bayi yang lahir itu nanti akan disebut sebagai Immanuel, Allah yang menyertai kita. Allah beserta kita, Allah bersama dengan kita,
Allah dengan kita, Tuhan bersama dengan saya. Saudara, ini satu penghiburan yang luar biasa bagi kita. Di saat kita dalam pergumulan, di saat kita dalam kesulitan, di dalam kesengsaraan, di dalam penderitaan, di dalam kesepian dan kesunyian kita, Yesus Kristus lahir. Yesus Kristus hadir di dalam dunia ini adalah untuk bersama dengan kita. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, kehadiran Yesus memberikan jaminan dan keberanian bagi kita untuk kita menghadapi berbagai macam situasi kehidupan. Demikian pula kehadirannya membuat kita tidak perlu lagi takut berbagai macam tantangan dan kesulitan hidup di depan kita. Sebab Allah bersama dengan kita. Allah itu beserta kita. Allah dengan kita. Dan kehadirannya sesungguhnya menjadi sumber penopang. Menjadi sumber penopang yang akan menyokong kehidupan kita sebagai umat manusia. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, biarlah di masa-masa Natal ini kita kembali diingatkan bahwa sesungguhnya kehamilan Maria adalah dari Roh Kudus, bukan dari perbuatan manusia. Alkitab menuliskan seperti itu. Dan biarlah di dalam momen-momen Natal ini kita harus ingat bahwa sesungguhnya Juru Selamat yang lahir itu, Yesus Kristus, Sang Mesias itu telah lahir ke dalam dunia ini. Dan dia bersama dengan kita. Dalam kondisi apapun, dia bersama dengan kita. Kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan kita dan semakin mempersiapkan kita untuk masuk di dalam minggu-minggu perayaan dan ibadah Natal. Allah bersama dengan kita. Allah beserta kita. Allah dengan kita. Tuhan bersama saya. Maka saya tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Sebab Tuhan ada bersama dengan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Engkau telah singkapkan kepada kami bahwa sesungguhnya kehamilan atau kandungan Maria bukan dari perbuatan manusia, tetapi dari Roh Kudus. Walaupun orang lain berusaha untuk menentangnya, tetapi kami mengaminkan, meyakini bahwa kandungan Maria pada saat itu adalah dari Roh Kudus. Demikian pula kami bersyukur hari ini Tuhan membuka dan menyingkapkan firman-Mu kepada kami. Bahwa Engkau yang lahir, Yesus yang lahir adalah Allah yang Immanuel. Engkau beserta dengan kami, Engkau bersama dengan kami, Engkau Tuhan ada menjaga dan melindungi kami. Tuhan, jikalau hari ini di masa-masa Natal ini ada di antara kami yang masih ragu, masih mengalami ketakutan, kecemasan, kekhawatiran di dalam hidupnya. Tuhan, kiranya melalui kebenaran firman-Mu hari ini, Tuhan membangkitkan iman dan rohani kami. Bahwa Engkau sesungguhnya ada bersama dengan kami. Kami tidak sendiri Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Amin.